Dan let's go. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kenalin, gue Rayhan Muhammad Syaran. Gue dari LK 19 dan sini gue bakal ngasis di mata kuliah aljabar linear. Nah, jadi untuk materi kali ini kan ada berapa bab ya. Ini ada 5 bab ya. Kalau yang gue pelajari itu ada SPL, ada determinan, vektor, dan Euclid dan umumnya dan sebagainya. Nah, gue bakal jelasin. Mungkin di asistensi ini gue bakal isi materi dikit ya. Materi dikit terus habis itu kita akan bahas diktat di masing-masing soal gitu ya. Jadi materi soal kayak gitu. Nah, mungkin kalau saya ada yang ingin bertanya, itu kalau bisa langsung setelah aja gitu ya. Soalnya mungkin kalau saya tunggu sampai akhir gitu kan, mungkin lupa gitu, gue nanya apa tadi kan. Nah, mungkin kalau saya ada yang mau tanya, langsung setelah gue aja ya, biar nanti langsung gue jawab gitu. Oke deh. Mungkin langsung aja nih gue mulai. Jadi untuk materi pertama di alin ini, ya matriks gitu kan, matriks. Nah, matriks ini kalau misalnya dalam bentuk SPL, misalnya ini kita punya koefisien dari SPL-nya misalnya ABC gitu ya. ABC, DEF, GHI. Terus misalnya variabel yang kita ketahui itu ada X1, X2, X3 gitu ya. Nanti dia akan sama dengan hasil dari SPL-nya gitu. Misalnya hasilnya itu adalah 2 gitu, 3, 4. Nah, nanti kita bakal analisis yang ini sama ini nih, yang seringnya sama ini juga sih pasti. Nah, terus nanti ini dikenal namanya tuh matriks koefisien ya, matriks koefisien. Ini kalau lambangnya misalnya A gitu ya. Kalau ini misalnya tuh namanya variabelnya, tulisannya X gitu. Kalau ini adalah hasilnya gitu, misalnya tulis kayak B gitu ya. Nah, pertama nih untuk SPL ini ada namanya, kita kan ini kan kita pengen selesaiin penyelesaian atau persamaan SPL ini kan. Nah, caranya nanti kita punya banyak nih. Pertama, kita bisa menggunakan namanya eliminasi Gauss-Jordan ya. Seperti saya langsung. Eliminasi Gauss-Jordan gitu. Nah, nanti di eliminasi Gauss-Jordan ini, kalian tuh ubah bentuk tadi matriks A ini. Ya tadi masih simpel kayak gini ya, kayak A, B, C, D, E, F. Nanti kalian ubah menjadi bentuk matriks segitiga kayak gitu. Maksud matriks segitiga tuh jadi ntar ya, gue tunjukin dulu, gue tulisin dulu ini ya. Nah, ini ya buat matriksnya. Jadi kayak gini nih, ini matriks gini. Jadi yang gue maksud segitiga tuh adalah nilainya segitiga gini ya, terus sisanya adalah 00 semua gitu ya. Terus pastikan di eliminasi Gauss-Jordan ini pertama nilai diagonal itu adalah sama dengan 1 gitu, kayak gini. Tinggal nanti disebutkan ini adalah eliminasi ini ya, hasil dari eliminasi Gauss doang ini. Eliminasi Gauss gitu ya. Nanti hasil dari ini, misalnya ini kan B-nya kan, nanti akan sama dengan misalnya B 2, 3, 4 gitu kan. Nanti kita analisis dari belakang gitu. Kita bisa analisis dari X3 dulu nih. Nanti X3 akan sama dengan 4 gitu. Kan gara ini sama kayak ini ya. Nanti X2 sama dengan X2 itu nanti ketika ditambah Fx3 akan sama dengan 3 gitu. Nanti kalian dapat X2-nya berapa. Sama juga nanti buat X1. Tinggal kalian tambahkan X1 tambah BX2 tambah CX3 nanti akan sama dengan 2. Nanti kalian cari X1 sendiri gitu. Dan di sini ada yang kurang jelas gak buat eliminasi Gauss? Kalau enggak gue lanjut lagi nih. Nah, yang tadi karena ini baru Gauss ya, eliminasi Gauss, dia cuma ngubah ke bentuk matriks segitiga. Next ada namanya eliminasi Gauss-Jordan. Di mana dia ngubah tadi bentuk matriks ABC yang tadi sampai F menjadi bentuk matriks elementer. Identitas elementer. Dia ngubah ke bentuk matriks identitas, ya di mana hanya yang adanya itu cuma di diagonalnya doang nih, kayak gini. Sedangkan sisanya adalah 0 kayak gitu ya. Terus nanti dia akan sama dengan hasilnya gitu, 2, 3, 4 gitu. Nanti misalnya X1 nanti akan sama dengan 2. Nah, langsung ya, nggak ada 00-nya ini. X2 akan sama dengan 3 gitu. Nanti X3 akan sama dengan 4 kayak gitu ya. Nah, itu sih buat eliminasi Gauss-Jordan. Mungkin habis ini gue bakal langsung bahas ini ya, bahas diktat. Ntar gue ganti share screen dulu ke diktatnya.
Oke, udah kelihatan. Nah, ini pertama ada soal kayak gini ya. Misal ada sebuah SPL kayak gini. BTW udah kelihatan belum screen-nya? Udah, Kak. Oke. Misal kita nemu sebuah SPL kayak gini nih ya. Ada SPL, misal nilai N X1 tambah N plus 1 ini. Nah, nilai N ini itu digit, misalnya digit NPM terakhir gitu ya. Digit NPM terakhir gitu. Nanti kalian tentukan nih, koefisien dari SPL-nya tuh apa, koefisien matriksnya gitu. Terus nanti kalian tentukan apakah SPL itu punya solusi. Kalau saya punya solusi apa gitu solusinya. Nah, caranya itu ya pertama, misal nih kalian tentuin dulu digit kalian berapa ya. Terus nanti kalian masukkan nih ke persamaan matriks SPL tadi. Misal nih gue punya digitnya 4 ya. Kita masukin aja misalnya 4x1 kan. Terus 4 tambah 1 5 kan gitu. Nanti kalian masukin semua sehingga dapat SPL seperti ini. Ini sebenarnya untuk contoh yang N sama dengan 4 ya. Nanti buat N sama dengan 3 bisa kalian coba-coba sendiri gitu. Ketika dan sama dengan 4, kalian ubah ke bentuk matriks koefisien. Yang dimana koefisien itu kan variabel ini ya. Koefisien dari variabelnya yang tadi kan 4 ini masuk 4, 10 masuk 10, 7 7 dan seterusnya. Dia akan dapat koefisien seperti ini gitu. Terus nanti kalian akan melakukan eliminasi Gauss-Jordan dulu. Eliminasi Gauss dulu ya. Gauss nanti kalau misalnya bisa ubah Gauss-Jordan. Yang tadi matriksnya ini kalau dia akan sama dengan 0, ini gue taruh 0-nya di sini ya. Ini biar misalkan biar lebih gampang gitu. Jadi ini koefisiennya dan ini adalah hasil dari SPL-nya gitu. Nanti kalian bakal eliminasi gitu nih. Misal R2 kurang R1. Misal nih, kan tadi kan kita pengen ngubah ke bentuk ini kan. Kayak segitiga gitu, gini. Nah, kita pengen ininya 0 sama 0 nih pertama buat X1-nya dulu kan. Nah, jadi buat kita bikin nilainya adalah 0 di sini, kan ini masih 7 gitu kan. 10 gitu kan, kita perlu nguranginnya jadi 0. Caranya gimana? Kita tadi pakai eliminasi. Nah, mungkin ini mungkin ini disederhanain dulu ya. Jadi kalau di sini tuh kita sederhanain dulu nih biar mungkin gampang. Jadi tadi nilai R2 ini nanti akan dikurangi dengan R1. Ini gampangnya 7 kurang 4, 3, 1 kurang 5, 3, 1 kurang 3 gitu ya. Jadi dapat jawabannya 3 gitu. Terus nanti ini mungkin dia sederhanain lagi di diktatnya. Jadi nilai R3 nanti akan dikurangi dengan 2 dikali R1. Hasilnya 2 kali, jadi nilai yang tadi 4 nanti akan dikali 2 gitu. Jadi 8, 10 kurang 8, 2 gitu. 11 kurang 10, 1 gitu kan. Jadi dapat masih kayak gini. Terus nanti kita bagi nih. Kalau di sini pertama ini mau dibagi nih R2S yang sepertiga ini ya. Jadi dibagi dengan sepertiga supaya isinya 1 semua gitu di sini. Jika nanti isinya akan 1 gitu. Nanti permudah karena udah ada 1 gitu kan. Ini kita pindahin nih yang tadi di tengah. Dia pindahin ke atas. Nih ya, operasinya tuh di R2 sama jadi R1 gitu. Masukin ke R1. Nanti ini ditukar gitu posisinya. Terus nanti ya gampang. Yang tadi gue bilang nih kita ngubah ke bentuk ini jadi 0 sama 0 gitu nih. Jadi pertama kita analisis di R2 karena dia variabel koefisiennya 2 di sini. Nah, kan kita perlu kurang sama R1 kan. Nah, biar dia bisa jadi 0, kita kalikan 2 ininya. R1-nya. Sehingga jawabannya jadi kan 2 kurang 2, 0. 1 kurang 2 itu min 1, dan seterusnya. Sama buat yang nomor R3 juga. Jadi tadi R3 4 ya. 4 nanti akan dikurangi 4 dikali R1 ini. Nanti akan jawabannya 0 gitu. Atau 2 gitu. Tidak dapat ya matriksnya kayak gini. Terus berikutnya kita bakal nyari buat 0 berikutnya nih. Di pivot berikutnya di ini ya. Kan sini udah kelar ya. Kita nyari buat di sininya nih sekarang. Nah, buat yang di tengah, karena kita dapat min 1 nih, jadi nanti gampang nih, kita tinggal dikali dengan min 1 nantinya buat di tengahnya, sehingga nanti hasilnya akan jadi 012 kan. Nah, nanti kalau saya buat R3-nya, kalau dari sini kelihatan dia cuma perlu ditambah R2 kan, sehingga nanti hasilnya 0, kayak gitu, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Terus yang berikutnya kita tinggal kurangin lagi nih, buat yang berikutnya ini, tinggal sih jawabannya 0, 0, 0 semua gitu. Sorry, yang atas, atau 0, min 1, 0 gitu ya. Nah, terus gimana nih cara nentuin nilainya? Kalau kita lihat di sini, ini X1 dikurangi X3 sama dengan 0 kan, buat jawaban ini. Nanti X2 terus dikurangi 2X3, nanti dia akan sama dengan 0.
Terus yang terakhir adalah 0 semua kan, 0x3 sama dengan 0. Kita lihat di sini untuk persamaan ini itu berapapun nilai x3 akan dimasukkan, dia akan sama dengan 0 juga. Misal nilai x3 itu sama dengan 1, kalau misalnya kita kali 0 juga bakal 0 juga kan. 1 kali 0 tetap 0 kan. Kalau 2 juga sama 0, 3 sama ini 0. Makanya di sini kita anggap aja x3 sama dengan t. Nah, ini berapa nih? Nah, itu bebas mau berapa aja. Nanti buat sepenuhnya aja mau dipakainya kapan gitu ya. Sehingga ya masukkan aja. Jadi kan x3 sama dengan t kan. Ya, x2 tinggal masukin sini nih. Tadi x3-nya jadi t gitu ya, min 2t. Dapat t-nya min 2t gitu. Terus nanti yang terakhir yang atasnya x1 sama dengan t gitu. Nah, karena persamaan ini banyak ya solusinya ya. Jadi bukan cuma satu, terus dia juga bukan 0 gitu kan. Ya kan dia ada solusi non trivial. Ini tuh jawabannya tuh tidak sama dengan 0 buat non trivial. Sini ada yang mau nanya nggak buat nomor 1 ini? Oke, kalau nggak ada kita bakal lanjut ke materi berikutnya. Ntar gue sesihin lagi ya buat ininya. Udah kelihatan kan ya? Oke, dah. Nah, buat yang berikutnya ini, misal ini adalah untuk trace nih. Cari nilai trace dari sebuah matriks itu gimana nih? Nah, dari nilai trace itu kita cuma ini doang, kita cuma lihat diagonalnya. Saya tadi AI kan. Lu tuh sini aja cuma tambahin doang gitu. Jadi cuma A ditambah I tambah I gitu ya. Nanti akan dapat jawabannya gitu. Ini buat trace di matriks gitu. Oke deh, di sini kita akan masuk ke bab 2 ya. Itu ada determinan. Jadi mungkin determinan yang kalian tahu ya simpel gini kan, A, B, C, D, terus nanti kalian tinggal ini aja, A, D kurang B, C gitu kan. Ini simpelnya. Terus kalau misalnya yang bagian untuk dimensi 3, misalnya A2, ini aja deh, A semua gitu kan, B, 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 C, C, C gitu. Jadi kalian tambahin sendiri kan, misalnya A, B, C dari sini, terus A, B, C yang dari sini gitu kan. Mega ini kan gue kasih aksen deh. Aksen 2, aksen 3. Biar beda. Nah, nanti kalau buat nyarinya itu pertama kita cari diagonalnya tapi ke kanan dulu gitu. Ke kanan tuh gimana nih? Jadi ya cuma gini nih. Cuma gini ya. Jadi kita nanti kalikan ini semua. Kalikan ini terus ditambah sama kalian ini sama kalian ini terus nanti dikurangi dengan kalian yang dari kanan ke kiri gitu ya. Kayak gini. Dan nanti jawabannya nanti dapat determinannya gitu berapa. Mungkin ini kata gue udah pada bisa ya, soalnya kan dari pelajaran SMA nih buat cara seperti ini. Terus berikutnya ada namanya determinan menggunakan kofaktor. Misal gue punya matriks lagi ya, 1, 2, 3 gitu, 4, misalnya 6, 7, 8, 9, 10. Nah buat kofaktor ini, rumusnya tuh gini, C1, terus ini M, misalnya kan 1, 1 nih, dia bakal M-nya itu ini, buat itu deh ya, rumusnya biar mungkin paham. 21 M, terus nanti C31, nanti M gitu ya. Nah, buat kofaktor ini, cara pertama yang kalian satukan tuh, pertama perhatikan dulu nih, kalian mau analisis yang mana? Apa kalian mau analisis dari R1, atau kalian dari R2, atau dari R3, atau bahkan dari vertikal gitu ya. Kalian tentukan dulu nih, yang mana yang menurut kalian paling gampang gitu ya. Jadi kalian bakal dapat nih cara yang paling gampang buat nyari kofaktornya. Terus kalau ada ketahuan nih, udah nemu kalian misalnya pengen analisis R1 dulu gitu ya. Kalian tentukan matriks berikutnya. Sebelum kalian tentukan ini, kalian cari tanda dari buat C11, C21, C31 ini. Nah, buat tanda dari kofaktor ini selalu ini ya, selalu sama. Jadi kalian hafalin aja. Mungkin pertama adalah plus, kedua min, ketiga plus, terus berikutnya bawahnya ini min, plus min. Nah, terus ya sampai sini terus akan sama terus plus min gitu. Misal karena gue pengen analisis dari atas ya, 1, 2, 3, gue masukin dulu nih, C11-nya kan 1, C21-nya itu 2, C31-nya 3 gitu ya.
Nanti buat M ini itu adalah matriks selain O211. Jadi ini kita anggap hilang gitu. Jadi sisanya adalah ini ya, matriks ini. Dapat deh buat rumusnya tuh 0,790 buat yang ini. Berikutnya yang buat C21 ini karena awalnya negatif kan, kita tulis negatif di sini. Terus buat matriksnya ya pokoknya selain 2 ini, selain 1 sama 2 gitu nih. Sehingga sisanya adalah 4, 7, 8, 10. Masukin aja gitu. 4, 7, 8, 10. Terus yang berikutnya C31 sama kayak tadi ya. Awalnya plus nih di sini. Di sini aja deh biar ini. Awalnya plus kan di sini, ya kita masukin plus. Terus berikutnya analisis ininya lagi. 1 kan dia di sini 1, terus posisi bawahnya juga bakal pakai sisanya ini. 4089. Jadi kalian cari deh masing-masing ini, kalian determinanin. Dari determinannya, terus cari determinannya gitu ya. Jadi kalian dapatin determinannya berapa dari sini. Ini ya buat rumus kofaktor. Buat kofaktor ada yang mau nanya nggak? Jelas, Bang. Oke, kita lanjut ya. Next, abis kofaktor ada namanya determinan menggunakan matriks segitiga. Jadi tadi gue jelaskan matriks segitiga itu yang misalnya ini 0, 0, 0 gitu ya. Terus nanti hasilnya itu bakal jadi bentuk kayak segitiga. Yang ada nilainya akan berbentuk kayak segitiga gitu nih, kayak gini. Nanti hasil determinannya itu adalah itu cuma ini nih, cuma perkalian dari diagonal. Jadi ini diagonal kalian kalikan semuanya. Kalau di sini ya buat matriks ini jadi cuma 1 dikali 1 kali 1 nanti akan sama dengan 1 kayak gitu. Nah itu buat ini sih, buat segitiga yang ada simpelnya. Saya dapat tadi gimana segitiga? Ya kalian tinggal gunakan Elim Gauss-Jordan buat dapetin rumus kayak gini. Bukan rumus, matriks kayak gini ya. Oke, matriks segitiga ada namanya menggunakan determinan, kalian bisa mendapatkan inverse-nya juga. Inverse dari sebuah matriks. Rumus inverse itu merupakan satu pada determinan ya, itu dikali dengan adjoin-nya gitu ya, adjoin dari matriksnya. Jadi misal tadi kan punya matriks ini nih, hanya determinannya dulu nih, jadi nanti satu persatu gitu kan. Nanti dikali dengan adjoin-nya, nanti kalian itu ini adjoin-nya berapa sendiri ya. Didapetin inverse-nya berapa gitu. Ini nih pertama untuk inverse menggunakan rumus determinan. Yang berikutnya selain menggunakan determinan, kita bisa menggunakan rumus Gauss-Jordan juga nih buat analisis cari inverse. Jadi yang tadinya misal ada ABCD gitu kan, kita ingin inverse ABCD ini. Nah kalian samakan di sini nih dengan sebuah identitasnya dari dimensi matriks gitu. Kan karena ini misalnya R-nya 2 kan, dimensi 2, kalian tulis ya identitasnya berarti 1001 gitu ya. Nanti kalian Gauss-Jordan sampai jadi misalnya ini FGH gitu, dan ini merupakan adalah matriks inverse kalian gitu. Jadi caranya itu kalau misalnya ini nih R3 dikurangi misalnya R2 di sini, nanti matriks ini yang tadi di kanan juga dia akan dikurangi juga sama ini. Jadi untuk pengurangan kan di sini dong, sini juga bakal terpengaruh. Jadi nanti akan dapat hasilnya kayak gini. Itu sih buat inverse ya. Habis inverse menggunakan determinan, ada namanya kita mencari solusi SPL. Solusi SPL pakai determinan itu gimana? Itu kita bisa menggunakan Cramer. Namanya Cramer gitu. Namanya bukan dari C. Dari C, Cramer. Nah, caranya gimana nih? Anggap aja kita main matriks lagi kayak ini ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti pertama caranya ini kalian cari determinan dulu nih. Determinan ini berapa gitu ya dari matriks koefisien awalnya. Misal di matriks ini dia akan sama dengan misal 2, 3, 4 gitu ya.
Nanti untuk rumus Kramer sendiri itu nanti karena ini ada 3 jadi gua tulis X1, ini X2, ini X3 gitu. Buat X1 nilainya itu nanti akan sama dengan determinan A1 dikurangi dengan determinan yang tadi ini. Kamu buat X2 juga nanti determinan A2 per determinan totalnya. Buat X3 juga nanti sama kayak gitu. Jadi ya gimana nih buat nentuin A1? Dari A1 pertama kalian cari dulu nih. Tadi kalian masukkan dulu tadi hasil ini ke dalam matris koefisien. Pertama X1 nih, kan X1 kan di sini lah ya. X1 tuh di sini. Kalian ubah nilai dari X1 ini dengan nilai hasil SPL ini. Sehingga nanti dia dapatkan matris baru 234, 258, 369 gitu. Ini buat adalah A1. Ini buat A1-nya. Nanti kalian cari deh determinannya berapa di sini. Nanti kalian dapat deh determinan berapa tuh sama ininya sehingga dapat X1 kayak gitu. Nah, ini soalnya tuh ada di diktat, mungkin gua share lagi diktatnya ya. Bentar. Oke. Udah kelihatan kan ya buat ini diktat? Udah, Bang. Oke. Diketahui di soal diktat tuh ada ini ya, ada SPL kayak gini. Kalian cari Kramernya berapa? Sorry bukan Kramernya. Kalian cari hasil SPL-nya berapa menggunakan cara Kramer, metode Kramer. Nah, pertama ya di sini kalian ubah dulu ya bentuk matriks. Nanti dapat output kayak gini. Terus nanti buat hasilnya juga jangan lupa terus ini ya. Nah, di sini kita menggunakan matriks pertama nih sebagai yang tadi ya buat analisisnya. Nah, di sini pertama kita nyari determinan nih. Nyari determinan dulu yang tadi ya. Menggunakan kofaktor. Untuk kofaktor ini kita gunakan tadi R1. Buat tandanya kita analisis ya. Pertama kan plus, kedua min, ketiga plus, keempat min. Gitu. Nanti di sini kalian dapatkan ya di sini determinannya 1 dikali ininya matriks ininya. Terus nanti ini 0 kan jadi nggak usah, di sini 0 juga nggak usah. Nanti ini 1 juga. Nanti ini ini min 1 sorry. Ini min 1 ya. Ini min 1. Nanti kalian kalikan dengan ini. Nah, gue cari sebuah dulu deh, nggak kelihatan. Nah, nanti 1 ini nanti kalian kalikan dengan ininya. Jawabannya di sini sorry. Nah, di sini ntar. Nanti kalian di sini kalian kurangi masing-masing, kalian determinannya masing-masing, sehingga nanti akan didapatkan jawabannya misalnya min 2. Gitu. Setelah kalian jadi determinan ini, determinan total, kalian masuk ini sesuai dengan variabel yang kalian nyari itu apa. Ya, kan variabel ada 4 kan ya. Nanti kalian masukin ini satu-satu. Misal untuk pertama kan kita nyari ini ya, nilai X1. Nah, berarti kita masukin ini nilai hasil ini ke X1. Itu ini ya. Jadi kelihatannya bedanya. Ini jadi 5 min 1, 4, 15. Yang tadinya 1022 gitu. Sehingga dapat nih rumusnya kayak gini. Rumusnya matrisnya kayak gini. Dan nanti kalian pakai rumus kofaktor juga bisa, kofaktor lagi. Jadi kalian ini ya, kalian analisis sendiri. Nanti kalian dapat jawabannya min 18 gitu. Berikutnya buat X2 sama kayak tadi. Buat X2 kita ubah yang ininya nih. Kelihatan ya bedanya gini, dari 0 min 210. Jadi kalian sama kayak tadi dapat jawabannya 20. Buat X3 juga sama, ininya diubah. Kalian dapat ininya 26. Berikutnya buat X4 sama ini yang pojokan diubah. Jadi kalian dapat jawabannya adalah min 8. Nanti dapat deh nilainya. Itu kan determinan. Tadi kan determinan X berapa dikurangi dengan determinan totalnya. Determinan koefisien awalnya gitu. Pertama tadi min 18 kan, kurang bagi min 2 9, terus tadi dapat 20. Bagi min 2 jadi min 10. Terus yang X3 itu 26 bagi min 2 jadi min 13, dan terakhir min 8 dibagi min 2. Jadi jawabannya min 4.
jawabannya 4 gitu. Oh ini harusnya plus ya sini, sorry. Ini ada yang salah dikit. Ini plus 8 nih harus. Oke deh. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak buat Kramer? Bang, berarti buat matriks 4x4 tuh pola Ya. minornya itu sama ya Bang, tiap barisnya plus min gitu ya Bang? Iya. Jadi min plus ini ya. Buat nulis lagi. Min plus min plus. Ya. Jadi kan sama kayak tadi. Cuma kan kalau tadi ada 4 ini ya, 4 dimensi ya, kalian tambahin aja kayak ini ke bawah. Kebalikannya kan plus ya, min gitu. Jadi kayak min plus lagi. Gitu. Oh, oke Bang, oke sih Bang. Timer ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita bahas skin lagi. Ini gua. Udah kelihatan kan ya? Udah Bang. Oke. Berikutnya dari bab determinan ini kita ada namanya nyari eigen. Nah, nyari eigen sebenarnya ini adalah pembuktian doang ya sebenarnya ini mau nyari eigen. Misal gue tadi punya ini ya matris tadi A B C D E F G H I. Ternyata nanti soalnya itu ada lambda gitu, ada lambda. Terus saya lagi misalnya ini koefisien yang tadi X2, X3 gitu. Nah, di sini kalian nyari nih lambdanya berapa gitu. Itu rumus lambda sendiri itu biasanya nih di soal-soal lambda gini nyari eigen value-nya itu kita ditanya itu solusinya non trivial nggak kayak gitu. Nah, untuk solusi non trivial itu nilai determinannya akan sama dengan 0. Nah, isi determinannya itu adalah lambda dikali dengan identitas. Terus dikurangin dengan matriks koefisien ini. Jadi misal soalnya kayak gini ya. Jadi kayak gini gitu. Ya pertama kalian cari nih matriksnya kan lambda kan dikali dengan identitas. Karena di dimensinya 3 kali 3 ya identitasnya berarti 3 kali 3 juga. 1 0 0 0 1 gitu. Jadi kalian kurangin dengan ini matriksnya FGHI gitu ya. Nanti kalian determinanin ini. Bisa kayak gitu. Terus nanti kalian dikali dengan lambda min B gitu ya. Terus kali dengan lambda min C. Misalnya nanti ini dikali 5 gitu nih. Terus nanti dikurangi sesuatu lah apa ABC gitu. C akan sama dengan 0. Nanti di sini kalian bakal kurang selesain. Sehingga nanti dapat persamaan lambdanya berapa. Misal lambdanya di sini gue dapat 1 2 gitu. Nanti di lambda ini bisa kalian bikin basisnya gitu, nilai basis dari matriks itu. Basis itu yang pertama cara nyarinya tuh kalian masukkan nilai tadi 1 misalnya ke tadi matriks ini. Kalian masukin yang tadi lambdanya lambda min A, masukin jadi misalnya 1 min A gitu. 1 min A, terus ini jadi 1 min B gitu, dan seterusnya. Terus nanti kalian analisis berapa gitu ya. Berapa nilai bukan berapa, kalian akan nyari apakah dia trivial atau non trivial gitu. Jadi
matriks ini gitu. Itu sih buat sama Negen. Apa belum dapat ini soal-soalnya ada hilang gitu di ini. Apa di soal-soal tahun lalu ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada Bang, kita mau lanjut tanya, aja Bang. ke bab berikutnya yaitu vektor. Oh, sok. Itu yang min 2 ABC barusan dari mana, Bang? Oh enggak, ini misalnya aja. Misalnya Oh, kita misalnya. determinasinya kayak gini gitu ya, ada min 2 ABC. Jadi ini cuma hasil determinan dari ini doang. Jadi dari yang tadi ini, matris ini. Ada yang nanya lagi nggak? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya ke bab berikutnya itu vektor. Nah, bab vektor ini gue sebenarnya udah sediain ya berapa apa namanya PPT dari tahun lalu, PPT apa materi kuliah gue tahun lalu. Jadi nanti bisa kalian lihat ini. Mungkin pertama untuk vektor ini, biasanya tuh bakal ditanya kayak translasi gitu-gitu kan, translasi vektor tuh berapa dari ini, translasi berapa gitu ya. Bisa gue punya titik misalnya 2, 3, 4, 2 sama 3 aja deh. Terus nanti rumus translasi itu misalnya ya X1 ini misalnya ini tuh kayak ini ya variabel buat translasinya A gitu. Ini kosakata B bisa 1, 2, 3 bebas sesuai dengan soal nanti gitu. Kalian masukin aja nih misalnya DP-nya 2,3 kan. Masukin aja nih ini min A. Ini jadi 3 min A gitu. Jadi dapat ya translasi dari vektornya adalah seperti ini. Vektor ini kita bakal nyari namanya norma ya, norma atau panjang ya. Panjang dari vektor. Rumusnya itu cuma ini ya, variabel pertama kuadrat ditambah variabel 2 kuadrat untuk matriks R2 dimensi 2 kali 2. Kalau yang R3 ya kalian tambahnya 1 di sini, 1 dimensi lagi. Jadi U3 kuadrat gitu. Di penjabaran ya rumusnya kayak gini buat E3. Kalau pusat ya, sehingga kita perlu ngurangin wilayah atasnya, hasil translasi di atasnya dikurangin dengan hasil translasi sebelum translasinya gitu. Misal hasil translasinya di X2, terus asal translasinya di X1, ya kita kurangin aja nih, X2 kurang X1, kuadratin, terus yang ini juga sama, dikuadratin juga, yang berikutnya juga dikuadratin, sehingga dapat hasilnya kayak gini gitu ya. Oh, ini jawabannya kenapa nggak ada Z, soalnya ya di sini cuma ada ini nih, dia cuma pergerakan dari X ke Y, dia nggak ada naikkan Z misalnya kayak gitu. Bisa naik. Nah, berikutnya dalam vektor ini ada namanya hasil kali titik. Rumusnya ini ya, hasil kali titik. Hasil kali titik sini. Jadi misalnya terus ada vektor yang satu lagi, misalnya DEF gitu ya. Kalau di dot product atau hasil kali titik, jawabannya kan AD, BE sama CF. Jadi dia tuh cuma perkalian antara ini ya, antara variabel kayak gitu. Set, gue pelangi ini. Nah, jadi dia tuh cuma perkalian antara variabelnya doang gitu, sehingga dapat jawabannya seperti ini. Vektor itu 0, maka dia jawabannya 0. Berikutnya kalau misalnya kita ketahuin nilai U tidak sama dengan 0, V tidak sama dengan 0, kita bisa menggunakan rumus yang lain yaitu norma U dikali norma V dikali dengan cos theta. Ini buat rumus lainnya juga bisa kalian pakai. Berikutnya ada jarak titik pada bidang ke suatu garis. Ya, ini kalian lihat ya. Sini misalnya ada sebuah garis kayak gini, terus ada bidangnya kayak gini. Terus kayaknya dirumusnya langsung. Misal ya D ini adalah bersamaan garisnya di sini.
Terus nanti akar dari nilai ini nih. Atau bisa disebut dengan cross product. Buat cross product, halo, masih kedengeran nggak suara gue? Masih Gimana Bang. Bang? Tadi gue lepas di mana ya? Kayak tadi ngelag. Oh, aman ya? Ya udah deh, gue langsung lanjut lagi ya. Berikutnya ada cross product ya di sini. Untuk cross product ya di sini misal kita punya matriks ya. Matriksnya misal di matriks U itu adalah U1, U2 sama U3. Buat vektor V-nya itu adalah 1, V2 stoknya. Biar lebih gampang nih. Kalian misalnya ini adalah variabel 1, variabel 2, dan variabel 3-nya gitu. IJK. Kalian ya bisa ini variabel 1, variabel 2. Nah, nanti di sini kalian analisis masing-masing buat X, Y, Z-nya. Sama misalnya gue pengen analisis yang X1 nih ya. So, kita nyari buat X1 yang di sini. Kenapa bisa jawaban segini? Nah, caranya itu hanya kalian tutup aja di sini, tutup ininya, ambil sisanya. Misalnya kan U2, U3, V2, V3 nih di sini. Udah kalian masukin ke persamaan ini kayak gitu. Berikutnya yang Z, yang J sama kayak tadi kalian tutup ini. Sisanya kalian masukin ke rumus. Ini juga sama. Untuk dot product di tengah ini jangan lupa dikasih min ya. Ini penting nih, jangan lupa dikasih min buat tengah-tengahnya. Buat dot product sama cross product ada yang nanya nggak? Kalau nggak ada kita lanjut lagi nih. Oke deh, kita lanjut ya. Berikutnya ada ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Ini cuma kalian masuk rumus ya buat ngebuktiin. Karena kalau di soal cuma ngebuktiin doang gitu. Apakah ini tidak sama Cauchy-Schwarz itu terpenuhi gitu? Ya kalian masukin aja rumus kayak gini. Jadi cuma hasil kali titik yang tadi dot product dikalikan dengan terus nanti kalian dari determinannya misalnya ya akan dikali dengan normanya gitu. Nanti akan dapat apakah dia memenuhi apa tidak kayak gitu doang sih buat kalau ada soal Cauchy-Schwarz. Untuk ortogonal berikutnya dapat analisis menggunakan dot product. Kalau misalnya U titik V sama itu akan sama dengan 0, maka dia ada tegak lurus atau ortogonal. Terus berikutnya mungkin ya gue mungkin bakal jelasin diktat ya sekarang buat nomor 3. Nah, buat diktat ini, misal diketahui kita ada 3 titik nih ya, titik A, titik B, titik C gitu ya. Nah, kita tentu ini sama bidang adalah titik ABC gitu. Caranya gimana nih pertama? Caranya ya pertama kita tentuin dulu nih, kita yang bakal jadi vektor tumpunya atau vektor asalnya gitu apa gitu. Di sini kita anggap vektor A-nya sebagai vektor asal ya, makanya di sini kita cari vektor AB, terus kita cari vektor AC. Nanti kita dapat nih jawabannya 309, 1-32 dengan pengurangan titik-titik gitu ya, titik B kurang titik A untuk vektor AB, terus yang buat vektor AC itu pengurangan titik C dikurangi titik A. Terus di sini setelah kita mendapatkan hasilnya, kita cari cross productnya. Gunanya buat apa? Gunanya kita nyari vektor normalnya atau vektor yang tegak lurusnya gitu. Jadi ya tadi menggunakan rumusnya sama, kita masukin variabel 1, kedua, ketiga kayak gini, tidak bentuk kayak gini. Terus ya kita cari determinan masing-masing, hingga dapat jawabannya seperti ini.
Terus karena tadi kita menggunakan titik A sebagai apa? Sebagai poinnya, poin awal, ya kita masukin nilai 111 ke dalam rumus berikut. Rumusnya ada di ini ya, ada di titik ini. Ini kalian cuma masukin doang nih ke rumusnya. Ini rumusnya ya. Jadi A X min X 0 ditambah B X Y min Y 0, C Z min Z 0 sama dengan 0. Sehingga tadi karena titik A 1,1 sebagai poinnya, ya kita tinggal masukin aja ke sini. Ke rumusnya. Jadi ya gua hapus dulu deh. Jadi tadi kan nilai A-nya ini B sama C-nya itu adalah vektor normalnya atau vektor yang tegak lurus dengan bidangnya. Ini kalian masukin, ini jadi A, ini jadi B, ini jadi C. Udah dapat, kalian masukin nih ke sini ya. A-nya 27, B3, C-nya min 9. Terus kalian masukin X0, Y0, Z0-nya nggak didapatkan, sama bidangnya adalah kayak gini. Ada yang menanya lagi buat ini? Kalau nggak ada, gue punya soal yang lain nih, yang mungkin mirip kayak vektor ini. Gue share screen lagi, ini gue. Tadi ya, gue scroll dulu. Gue tadi masukin. Jadi ini soal tahun lalu punya gue ya. Di sini misal ada 3 buah titik, sorry ini harusnya 3. Ini soal tahun lalu punya gue ya, soal-soal kuis gitu. Nah, misalnya di sini kita ada 3 titik ya, ada titik P, Q, R gini. Kalian cari nih soal segitiganya berapa gitu dari sebuah titik, dari 3 titik itu. Pertama sama kayak tadi ya, kalian tentuin dulu titik yang referensi awalnya apa. Di sini kan gue masukin titik P sebagai awalnya kan. Sehingga kita cari vektor PQ sama vektor VR-nya. Sehingga dapat nih buat dot produknya di sini. Kita dot produk ya. Sehingga dapat dot produknya segini. Buat vektor normalnya itu di sininya ya kita. Terus karena kita ketahui nih rumus luas segitiga kan setengah luas misalnya trapesium kan. Di sini gua gambar kayak trapesium karena segitiga terus ada titik-titik itu kan di sini. Nah, ini gua anggap sebagai setengah luas trapesiumnya gitu. Sehingga ya kalian cuma masukin doang ya setengah dikali normanya gitu. Normanya yang kalian masukin dapat jawabannya setengah ke 26. Terus berikutnya cari tinggi dan titik sudut. Tinggi gampang aja, tinggi cuma kalian pakai normal ya, vektor normal. Kayak gini. Berarti kalian nyari luas segitiganya. Sehingga dapat T-nya berapa gitu ya. Jadi deh buat rumus ini. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, kita bakal lanjut lagi sama rumus berikutnya ya. Nah, ini mungkin untuk proyeksi, translasi gitu-gitu. Nah, mungkin untuk materi kali ini lebih ke hafalan-hafalan gitu. Jadi, mungkin kalian bisa bikin cheat sheet ya buat refleksi-refleksi dari masing-masing ini. Bisa kalian hafalin. Misal, atau kalian bisa, ini bisa ngertiin juga sih, lebih gampang juga. Misal kita ingin refleksi dari sebuah aksis gitu ya. Minannya kan kita bisa punya vektor X. Pusinannya kita tahu dapat kematian standarnya ini. Berikutnya kalau misalnya ditanya refleksi dengan garis Y sama dengan X, kalau misalnya dalam gambar kelihatan perbedaannya tuh cuma ini ya, Y sama dengan X jadi XY gitu kan. Itu kebalikan aja nih, B1 jadi Y, B2 jadi X, jadi kebalikan gitu nah, hasilnya. Terus kalau misalnya refleksi yang lain gimana nih kalau garisnya sembarang? Kalau garisnya sembarang, pertama kalian sama kayak tadi ya, kalian analisis, misal ada 2x plus 3 gitu ya. Satu buat titik ini.
ini 2x ya. Terus titik translasinya itu ini. Kalian cari nih perbedaannya tuh berapa dari ini ke sini. Bisa kalian akan rumus y-nya berapa, rumus cerminan dari yang dulu kalian pelajarin. Terus nanti kalian masukin nih hasil dari pencerminannya untuk translasinya, untuk yang y-nya berapa transisinya, terus nanti kalian masukkan ke matriks standarnya gitu. Nah gitu sih buat refleksi di 2 dimensi. Untuk 3 dimensi gimana nih? 3 dimensi. Untuk 3 dimensi mungkin ada 3 ya. Jadi kan tadi kan cuma 2 ya. Bedanya ada 3 di sini. Ada XY plane, ada XZ plane, ada YZ plane gitu. Kayak gini ya. Misal sini gue punya XYZ karena kita pencerminan bidang XY. Sehingga dia tadi di atas dia bakal cermin ke bawah gini jadi kayak gini. Sehingga hasilnya itu adalah X, Y, min Z. Sekian aja nih hasil perubahannya berapa di sini kan, tinggal dapat misalnya gini. Buat XZ juga sama, karena dia yang berubah itu adalah cuma Y doang, maka bisa kayak gini. Buat YZ juga sama kayak gitu. Gitu ya buat refleksi XZ atau 3 dimensi. Sini kalau ortogonal ya. Kalau ortogonal kalian cuma cari nih kalau misalnya X aksis ya berarti kalian nolin yang Y-nya. Kalau bisa nyari ya. Berikutnya kalau nyari proyeksi ortogonal dari 3 dimensi kayak gini ya. Karena nilai Z-nya tadi berubah kan di X, Y, Z yang tadi. Dan sini kita ngubah jadi 0 Z-nya sehingga dapat rumusnya kayak gini. Untuk Z juga sama kayak tadi. Nilai tadi Y-nya disamakan dengan 0, untuk Z juga sama disamakan dengan 0. Sehingga yang X-nya 0 ya gini. Ya dapat deh sama matrik standarnya kayak gini. Nah, itu sih buat ini. Nah, berikutnya yang ada ribet nih. Untuk rumus apa? Masukin aja gini ya. Jadi rumus-rumus ini mungkin gue lupa dari mana, tapi sekarang kalian masukin aja nih buat di rumus standar matriknya. Jika dapat deh rumus standar matriknya ada seperti ini sesuai dengan W1, W2, W3 dari ini. Oke, untuk memperjelas kita bahas lagi soal diktat ya, soal diktat. Bentar, kita share lagi. Oke. Berikutnya nih soal diktat mengenai translasi ya. Jadi di sini pertama sebuah titik dari ini ya, koefisien dari pusatnya. Jadi translasi ke Z ya, kontak ke Z. Kemudian setelah dia translasi ke Z, dia ditranslasi lagi ke terhadap sumbu terhadap bidang XY kayak gini. Dia translasi gitu ya. Kelihatan nih dari bentuk ininya nih. Set ini kan arah ke bawah kan, terus dia akan sama dengan X gitu. Dia ditandain juga nih X di sini. Jika dia nandain bahwa dia X ini adalah hasil translasi dari T2 ini kayak gitu ya. Nanti kalian nyari nih, kalian cari. Sorry ini lupa ya sini. Sehingga rumusnya adalah yang berubah itu min 1, min Z-nya doang gitu. Sehingga berubah cuma yang Z-nya doang gitu ya.
Terus nanti buat dapetin komposisinya gimana nih? Nah, komposisi kalian cuma perlu mengalihkan standar T1 dikali dengan standar T2. Ini dikali ya. Bukan dikali, kalau di alin tuh dia di dot produk. Jika nanti dia dapatkan rumusnya kayak gini. Jadi kanan ini kan 111 kan sama gitu. Terus nanti kalian ini ya, kalian masukin aja, terus kalian dapat jawabannya -1 kayak gitu ya. Terus nanti kita nentuin, ternyata disuruh nyari apakah matriks standar ini adalah 11. Nah, untuk matriks 11 itu syaratnya adalah determinan tidak sama dengan 0. Jadi kita nyari determinan dari ini ya, matriks ini. Terus saya masukin ke rumus ini, masukin jawabannya seperti ini. Terus nanti dapatin deh determinannya sama dengan -1. Sehingga dia terbukti bahwa dia adalah matriks 11. Bukti kita. Sampai sini ada yang mau nanya dulu? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya pembahasan dari ini. Bentar ya. Oke. Berikutnya nih ada apa namanya? Ada aksioma. Nah, untuk aksioma ini itu cuma ini ya, cuma pembuktian bahwa dia adalah misalnya vektor U dan V itu di dalam ruang vektor V gitu ya. Jadi untuk rumus aksioma ini kalian cuma perlu membuktikan, misal ditanya apakah U dan V itu di dalam V, dalam ruang vektor V. Ruang vektor V, ini ruang vektor ya. V gitu misalnya ya. Saya pertanyaannya bakal kayak gini gitu. Ya caranya itu kalian cuma masukin rumusnya nih, pertama apakah aksioma satu terpenuhi, kalau satu terpenuhi lanjut kedua, kalau kedua terpenuhi lanjut ketiga, ketiga terpenuhi 4, terus terusnya sampai 10. Kalau semuanya terpenuhi, maka dia terbukti bahwa U dan V itu ada di dalam ruang vektor V kayak gitu nih. Kalau bisa nggak terpenuhi, nanti ya jawabannya berarti dia itu tidak di dalam ruang vektor V. Itu aja sih buat aksioma ya. Jadi kalian cuma ngapalin doang nih aksioma-aksioma itu, sekalian cari apakah terbukti apa tidak. Berikutnya ada materi kombinasi linear ya. Misal nih gue punya contoh sebuah vektor ya, ada 3 vektor. Ini gue ada dengan. Jadi di sini vektornya itu ada 3 ya, ada 3 ya. Ada misalnya ini buat awalnya tuh ada U sama V, terus kita buktikan yang W-nya. Untuk rumus ini, pertama kalian perlu tahu nih kombinasi linear itu bagaimana. Nanti akan dijelaskan ke pembahasan soalnya ya di sini. Pertama, kita analisis apakah W adalah kombinasi linear dari U dan V. Terus berikutnya kalau udah kita menemukan, kita nyari yang W aksennya. Jadi kita cari yang W-nya dulu ya di sini. Nah, jadi untuk W ini, masukin ya, tadi kan 97 nih. Terus misalnya kita nyari untuk K1 sama K2 nih. Untuk musim sama K2 sama dengan 2, dan dia memenuhi semua jawaban ini. Halo, gua keputus gak tadi? Halo.
Tadi penjelasan gue putus gak? Oh, tadi gue Sempet bang tadi bang. yang mana ya? Putusnya sampai mana? Nyampe sini apa nyampe sini? Gimana? Dan mungkin dari awal aja ya, dari awal ini ya, biar kalau ada keputusan nanti bisa kita ingin. Oke, gue hapus dulu. Nah, jadi misalnya kita punya soal ya, soal tinjau vektor U sama V di dimensi 3. Terus kita buktikan apakah W sama W aksin itu adalah kombinasi linearnya gitu ya. Nah, caranya ini pertama kalian samain dulu nih. Kalian jadikan W ini sebagai hasilnya, terus jadikan yang ini sebagai nanti koefisiennya gitu di sini. Misalnya di sini kita analisisnya buat W-nya dulu ya. Terus nanti kita akan cari skalarnya di sini ya, sehingga nanti dapat jawabannya berapa gitu, biar nanti dia bisa merupakan kombinasi linear. Yang pertama untuk hasilnya kan 927 nih. Terus nanti ya masukin nih vektor pertama yang U, vektor yang keduanya V. Nanti kalian kalikan dengan skalarnya. Nanti setelah kalian kalikan skalarnya, kalian bikin jadi matriks kayak gini ya. Setelah kalian kalikan dengan matriks, nanti akan dapat jawabannya nih kayak gini. Nah, buat menjadi jawabannya kalian bisa menggunakan matriks. Sorry, ini harus SPL ya. Ini SPL. Kalian bisa mengubah jadi matriks terus cari jawabannya berapa, atau kalian pakai cara lain juga boleh sebenarnya. Nanti kalian misalnya dapat jawabannya K1 sama K2 ini. Sebelum kalian buktikan, masukkan, kalian buktikan dulu nih, apakah semua nilai K1 sama K2 ini betul gitu nilainya sama kayak ini. Misal ya, gue analisis buat R3 gitu. Kita masukin nilai K1 sama K2-nya. Jadi misalnya min 3 kan di sini. Jadi 2 dikali 2. Min kali min jadi plus ya 3, 2 kali 2 jadi 4. Ternyata nilainya benar, 7. Kita mungkin buktiin yang kedua juga, yang ini. Misalnya untuk membuktikan lagi. Masuk aja, masuk min 3. Terus ini 6 kali 2 ya 12. Ternyata terbukti. Terbukti. Maka dia merupakan kombinasi linear dengan skalarnya adalah seperti ini. Biar dia merupakan jadi kombinasi linear. Terus buat ini, buat kalau dia bukan kombinasi linear tuh gimana nih? Nah, rumusnya dapat kalian lihat di sini ya, buat yang W aksen ini. Nah, pertama kalian masukin kayak tadi rumusnya, bikin ini sebagai hasil W aksennya, di sini sebagai matriks awalnya, koefisiennya. Terus kalian dari sini misalnya, sini langsung tulis ya, 1, 6, 4, 2. 4, min 1, 8. So, ini kita kurangin nih jadi RREF gitu. REF aja deh. Jadi ini 0 semua kan. Ini jadi 0 gitu. Ini tetap ya, 4. Sama kita kurangin yang ini. Yang ini ya. Untuk 2, biar jadi 0 kan kita perlu dikurangin dengan 2 dikali ininya kan. Sehingga dapat jadi 0. Ini 4 dikurangi 12 kan, jadi min 8 gitu. Ini min 1 kurang min 8 jadi min 9. Kalau yang ini cuma ditambahin karena min 1 ya, jadi 0. Ini jadi 8. Jadi misalnya jadi 7 gitu. Nah, kayak gitu. Nanti pas kalian sederhanain lagi, kelihatan ini ya, kelihatan kayak ini tuh sama kayak ini tuh. Kita cuma perlu nambahin R2 sama R3 juga. Ternyata ya, kita reduksi kayak tadi kan sama min 8, jadi di sini kita kurangi. Jadi min 8 dikurangi min 8 jadi 0. Ini 4, ini min 9 tetap ya. Di sini 7 ditambah 9 ya, jadi 16. Nah, kelihatan di sini yang buat yang ketiga ini sama yang ketiga ya nggak bakal terpenuhi.
Berapapun nilai X1 kalian, misalnya X1-nya misalnya 100 gitu, X2-nya misalnya 500 gitu kan, kalian kalikan dengan 0, hasilnya tetap 0 kan. Maka dari itu, dia merupakan bukan kombinasi linear. Kenapa? Karena jawabannya itu tidak konsisten alias tidak memenuhi SPL-nya gitu. Itu sih buat misalnya membuktikan kombinasi linear dari sebuah skalar, dari sebuah vektor gitu. Sini ada yang menanya. Buat ini, buat pembuktian kombinasi linear. Ada yang menanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Berikutnya di matriks ada namanya rank. Sama nul gitu ya. No, misalnya jadi A gitu. Tapi ini nyata gitu. 2, 3. Nah, dari matriks ini yang rank berapa, yang nul berapa. Nah, buat yang rank ini sebenarnya gampang ya. Kalau dari rank, kalian cari dulu dari misalnya dari segitiga ini. Yang satu itu yang apa nih, yang variabel berapa aja di sini. Kalau di sini kelihatan ya, dia cuma di variabel pertama sama variabel kedua ya. Kelihatan di sini satu, ini satu ya. Sedangkan di sini nggak ada ya. Ini 0 gitu yang di buat bagian bawahnya. Spell bawahnya tidak ada. Satunya tidak ada di sini sehingga buat ranknya, karena dia cuma ada 2, berarti ranknya sama dengan 2. Nah, untuk nentuin 0, itu sisanya aja, sisa dari rank. Karena ini 2 udah dipakai, sisanya 1 kan. Jadi 0-nya itu sama dengan 1. Sehingga rumusnya itu adalah rank akan ditambah dengan 0. Nanti akan sama dengan dimensi dari matriks itu sendiri. Dimensinya. Nah, kalau misalkan kita masukin ini ya, misal dimensinya misalkan di sini dalam contohnya dimensinya kan 3 kali 3 kan, jadi kita di sini dimensinya 3 gitu. Kalau membuktikan ya, karena tadi ranknya 2 ya, nolnya 1 kan, sehingga terbukti nih buat rumus rank sama 0. Berikutnya dalam vektor dalam matriks ini ada namanya soal bergantung linear. Bergantung linear sama yang enggaknya. Cara menentukan bergantung linear sama enggaknya, kalian cari dari determinannya. Kalau bisa determinannya sama dengan 0, dia adalah bergantung linear. Kalau misalnya enggak, dia adalah tidak bergantung linear, kayak gitu. Nah, soal gua ada soal contohnya nggak ya? Mungkin sini. Nah, ini mungkin ada contoh ya. Mungkin hampir mirip ya, satu-satu sama dependent kayak gitu, kayak tadi. Jadi kalian menjadi determinan. Nah, misalnya di sini kita punya ini ya, contoh. Misalnya di sini ada matriks ini ya, 1, 2, min 1, 1. Ini SPL-nya, kita ubah bentuk matriks. Jika kita ubah bentuk determinan, ternyata hasilnya ada sama dengan 3, maka dia 1, 1. Terus yang berikutnya ini ada min 1 sama 1 ya. Min X2, X1, ubah ke ini. Ubah ke matriks, terus cari determinannya, jumlah 1, 1. Nah, bukan 1, 1, kalian cuma cari yang determinannya sama dengan 0, kayak gini. Sama kayak ini juga ya, karena dia sama dengan 0 di matriksnya, maka dia bukan 1, 1. Ada yang menanya dulu nggak? Kalau nggak ada, kita bakal lanjut bahasan sisa di tab-nya ya. Kita share screen lagi.
Nah, di mana nih? Oh, ini. Muncul kan ya? Oke deh. Buat nomor 5 yang ini. Nah, ini gampang aja ya. Di sini kita ketahui ada ini nih, ada rumus 2, ada rumus 7 belahan. Oh, ini buat nomor 5 ini materinya adalah materi tadi aksioma. Aksioma ya. Jadi, misalnya di sini dalam sebuah vektor diketahui hasil penjumlahannya ada seperti ini. Jadi ini vektor ini U, ini vektor V. Ketika ditambahkan hasilnya dalam ruang vektor segini. Terus untuk sekalian skalar hasilnya seperti ini. Terus kita buktikan nih apakah dia di dalam ruang vektor apa enggak, kayak gitu. Nah, pertama di sini diketahui ya, nilai U-nya 1,6, V-nya 0,2, dan diketahui skalar yang akan dikalikan adalah 9. Jadi dapat ya, misalnya utama V ya, kalian masukin aja nih di sini di 2,10, terus ini kalian K dikali U-nya sama dengan 9,54 kayak gitu. Terus nanti kita di sini buktikan nih apakah aksiomanya memenuhi apa enggak. Nah, di sini kita cek dari pertamanya nih. Ada aksioma ketika U tambah V akan sama dengan V tambah U. Tapi ketika kita buktikan dengan rumus yang kita ketahui, hasilnya beda nih. Dia nggak bakal sama kayak ini. Nah, kalau ada satu aksioma salah, otomatis semuanya bakal salah juga. Maka dengan itu, dia itu bukan merupakan ruang vektor. Jadi perhatiin ya, kalau misalnya ada soal aksioma kayak gini, kalau misalnya satu aja salah, maka dia itu bukan merupakan ruang vektor. Kalau misalnya semuanya benar, baru dia adalah merupakan ruang vektor. Kita mulai dulu beraksioma ini. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Buat nomor 6. Nah, buat nomor oke. Buat nomor 6 ini adalah mencari kombinasi linear ya. Tapi ini menggunakan spans gitu ya, merentang. Jadi diketahui S itu. Nah, untuk soal kayak gini kita bisa menggunakan rumus kombinasi linear karena ditanyakan merentang kan. Kalau jawabannya betul, maka dia adalah merentang atau konsisten gitu jawabannya ya, maka dia merentang. Kalau misalnya nggak konsisten, dia nggak merentang. Hasil konsisten sama konsisten itu apa nih? Jadi untuk konsisten jawabannya itu akan tetap gitu. Misalnya 1, 2, 3. Jadi nggak bakal beda-beda gitu. Kalau misalnya inkonsisten, jawabannya bakal beda-beda. Misalnya gue punya T, 2T, 3T. Nah, dari sini aja ada T-nya gitu kan. Dan T ini bisa berapa aja. Kan tadi yang gue sebutin ya bisa 1, 2, 3, dan terusnya berubah-ubah. Nggak bisa sama gitu. Jadi itu perbedaan dengan konsisten sama inkonsisten. Gitu ya. Kita ubah ke bentuk matriks kayak gini. Setelah kita ubah ke bentuk matriks, kalian ini ya, kalian analisis ini. Masing-masing matriksnya. Ada B di sini, BD ada di sana, gue pengen bikin vektor E karena satu bersamaan itu 0, 0 semua. Gitu. Sehingga jawabannya adalah konsisten. Kayak gitu. Oke, itu sih buat bahasan diktat sama asistensi ini. Ada yang nanya dulu nggak? Jadi buat kita udah kelar ya. Dan 6 soal kita bahas sama tadi bahas materi dikit-dikit. Terus cek-cek ini kita cari-cari jawabannya gitu kalau mau.
Gimana, ada yang menanya dulu nggak? Atau ada yang mungkin penjelasan gue ada yang masih bingung tadi, mungkin gue akan bisa jelasin lagi gitu. Gede gue tunggu berapa ya, setengah menit ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, mungkin gue bakal tutup buat asistensi kali ini. Silakan nih kalau ada yang mau nanya, mumpung gue masih di sini. Oh ya, kalau saya ada yang mau nanya di luar ini, di luar jam asistensi, lu bisa lihat ke gue aja nih. Iya, lain gue itu adalah Raihan MS. Kalau bisa lu pengen nanya-nanya gue soal alin yang lain lah gitu, bisa kalian PC gue aja langsung di sini. Yuk, ada yang mau nanya lagi nggak? Buat terakhir nih. Jadi mungkin udah nggak ada yang mau nanya lagi ya buat asistensi kali ini. Mungkin buat asistensi ini dari gue cukup sekian. Gue minta maaf kalau saya ada salah kata atau misalnya tadi putus-putus ya, karena mungkin koneksi gue jelek. Dan mungkin ada penjelasan gue yang kurang baik dalam menjelasinnya. Jadi gue minta mohon maaf. Jadi kalau misalnya ada yang pengen nanya lagi, tadi ya bisa kontak gue, kalahin gue langsung boleh. Udah bisa di kolom chat juga. Silakan kalau ada yang nanya-nanya lagi di situ boleh. Oke, kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf. Dari gue untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Han. Oke, karena udah selesai juga asistensinya, mau ngucapin makasih juga buat asisten sama yang udah datang di asistensi kali ini. Kalau misalnya ada yang mau punya pertanyaan nih buat asistennya, itu bisa langsung aja cek di kolom chat. Itu ada lainnya, Raihan MS. Makasih semua udah datang. Kita dari Akpro juga minta maaf kalau misalnya ada kurang-kurangnya di asistensi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Gua tutup lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Udah boleh leave ya, guys. Ya, terima kasih Kak.